Di belakangnya, wah, satu-satunya orang yang besar dengan otak yang kecil. Calontong. Salam lembar, selamat malam. Salam lembar. Anda dari mana nih? Saya sebelum saya dari mana, saya tidak tersinggung dengan ucapan Anda tadi. Jangan tersinggung. Enggak, betul. Saya sangat memahami orang. Iya, betul. Apalagi Terima Anda, kasih. Kang Denny tahu persis siapa saya, jadi Iya, saya betul. menerima itu. Nerima aja dia tuh. Ya udah. Jadi dari cendekiawan desas-desus gerakan labil anak. Atau? Endes gela. Endes gela. Oh. Ya. Komeng? Saya dari yayasan, Pak. Oh, ini sekarang ya dari yayasan. Ya, yayasan apa? sayang anak sayang adik, yang enak yang gede-gede, Pak. Ya, sayang anak saya. Ya. Jadi Anda menyukai yang gede-gede ya? Oh, belum tentu juga, Pak. Kalau otaknya kecil kan saya nggak suka. Oh iya, betul. Iya, ngapain? Iya. Oke, komentator. Calontong, apa Anda tidak tersinggung dengan apa yang dikatakan oleh Komeng tadi? Saya orang yang sangat halus perasaannya. Iya, saya mengerti sekali. Walaupun Komeng tadi bermaksud menyerang saya. Iya. Kalau saya tidak merasa, kan dia rugi sendiri. Iya, betul. Gua nggak modal, ngapain rugi? Gitu. Meng, apa yang Anda bisa share di sini? Nggak usah di situ aja. Oh, kalian manggil mau ngajak pergi gitu? Enggak. Apa yang bisa di-share, Meng? Setuju nggak dengan anak-anak main gadget seperti gitu? Apa aja anak-anak sih mau main itu sebenarnya kasih. Karena, boleh. Apapun ya, Pak ya. Kalau kita lihat kebiasaan zaman dulu, zaman sekarang sama aja, yang penting bermain. Mereka punya permainan, dia akan tidak mengingatkan sesuatu apapun. Iya. Kan gitu, Pak. Anak kecil main, keluar rumah, lari keringetan, pulang mandi. Yang agak gedean dikit, main paling di kamar. Dia mainin apa? Kan udah dewasa tuh, Pak. Udah tergantung kita lihat tingkatan-tingkatan. Seperti bapak-bapak juga ada permainan. Dia lebih banyak main di dapur pada saat istrinya nggak ada. Kan begitu. Kok main di dapur bapak-bapak ngapain? Ya bapak kayak nggak paham aja. Dulu pembantu siapa yang godain kalau bukan Pak? Oh iya. Balik lagi sama Ohang. Ya. Ohang gimana caranya jadinya mendidik anak-anak itu? Ya kalau saya sih menurut ini saya ya tadi jadi jangan sampai kena kotor tuh anak-anak. Kena kotor, jadi ya kotoran kan kalau di luar main di luar tuh kena kotoran, Pak. Iya. Jadi gini, Pak, saya ini langsung memberikan anak-anak itu dengan gadget, Pak. Apa? Ini kan, ini yang di sini, Pak. Yang pakai ini, Pan. Ini kan? Ini namanya gadget. Ya terserah lah. Tulisannya kan seperti itu, Pak. Iya. Ini salah kan? Apa? Ini salah sebenarnya, peran Anda tuh salah gitu. Dengan wajah seperti ini, tapi Anda harus berperan sebagai orang yang suka dengan gadget gitu. Namanya ya udah Oheng, sering ngeheng ya. Ini pasti sering ngeheng. Bapak jangan selalu menghina saya dong, Pak. Saya nggak menghina, yang saya bicarakan itu pasti kenyataan. Kenyataan kan seperti itu kan? Nah itulah, Pak. Iya, itulah. Jadi saya memberikan itu apa namanya gadget itu kan, gadget ya. Itu dengan memberikan apa wawasan yang tinggi tentang sepak bola, itu namanya winning eleven kan. Jadi winning eleven terus kan banyak kan belajar tentang pootbal manager kan, itu jadi enak gitu kan, Pak. Jadi pootbal manager. Oh, food manager ya. Ya terserah apalah itu ya pokoknya. Iya, football ya. Sampai mainin burung juga kan, biasanya kan kalau burung asli kan ya itu tadi. Burung asli. Ya kena flu burung kan. Kalau di tempat yang pakai gadget ini ya nggak mungkin. Ya kan? Main apa? Flappy Bird. Flappy Bird. Nah, Flappy Bird itu kan yang Angry Bird. Pokoknya saya memberikan hal-hal yang bersifat kesekarangan gitu, Pak. Ya, kesekarangan. Apa coba? Teknologinya yang sekarang lah ya. Nah, itu teknologi kesekarangan kan. Betul. Udah jangan lama-lama ngobrol sama tukang cuci mobil air hangat. Iya. Terima kasih, Meng. Emang saya udah rada mual-mual juga barusan. Iya. Ari gimana, Ri? Cie. Oke, Ri. Siap. Bagaimana, Pak? Permainan apa? Kamu permainan? Oh, permainan. Iya. Di tempatnya saya juga ada permainan, Pak. Permainannya itu unik sekali. Di timur. Berarti nggak terlalu ke gadget ya? Anda lebih tidak. Kalau di sana permainannya tradisional. Mengolah yang ada di alam ya? Ada. Di sana itu ada permainan. Permainannya itu unik sekali. Orang naik kuda, tapi kuda bohong. Itu laku, Soun.
nyanyi nih Pak nih. Ya, Ri. Ya, tapi ini serius. Iya. Di timur sana juga itu kita itu punya banyak permainan. Tapi itu beda dengan permainan-permainan era modern sekarang ini. Di sana itu permainan saya waktu masih kecil itu permainan tuh masih sederhana sekali. Oh, jadi melatih motoriknya, motorik kasarnya ya. Motorik kasar, masih betul-betul berkenan dengan alam. Iya. Kalau sekarang itu modal-modal itu gadget, HP harus elektronik. Kita di sini tuh bisa dapatkan kesenangan batin permainan itu hanya dengan modal batu kerikil. Luar biasa batu sekali. Kerikil. Dari batu kerikil Anda Dari bisa batu bermain. kerikil. Itu batu kerikil biasanya dulu kita masih kecil-kecil kita kumpul jadi banyak terus kita pakai lempar anak kampung tetangga. Iya. Nanti anak kampung Itu perang berantem. Mainan kita Pak, masih lu. kecil-kecil di sana. Nanti anak tetangga dia tersinggung dia lempar kita balik. Kita kumpul teman-teman nanti 10 lawan 10 baku lempar. Itu menyenangkan sekali dulu waktu kecil kita kayak begitu itu. Lu senang tetangga lu kaca pada pecah. Iya. Itu perang namanya. Perang batu, nggak boleh kalau gitu. Tawuran itu Bapak. Harusnya kan yang kreatif juga. Oh ya, kalau yang kreatif itu juga ada. Kadang-kadang kalau saya lagi sendiri itu saya biasa mainkan itu ini Bang. Kalau utamanya kita paling senang kalau misalnya di tangan itu di jarinya kita muncul mata ikan. Terus diapain? Itu kita main-mainkan. Tusuk-tusuk pakai peniti sampai kulit-kulitnya keluar. Itu penyakit. Mainan dari mana? Ya. Saya juga itu Saya tahu kan lu potong. Lu kasih tepung, lu goreng kering. Sampai melengkung kayak gurame gitu tuh. Tapi serius, kita di sana itu mainan itu masih yang sederhana sekali. Ya. Kita main kadang-kadang batu disusun-susun, terus kalau di sana kita bilangnya tuh main tekong. Tekong. Iya, terus ditendang, sembunyi. Terus banyak lah kita di sana tuh main-main. Batu lo tendang. Batunya ditumpuk gitu kan? Ditumpuk-tumpuk. Iya, ditumpuk-tumpuk Nanti ditendang, tak, terus sembunyi. Yang lain Terus panggil, Ari di mana? Begitu. Iya gitu. Serius sekali. Yang satu, tapi yang jadi kucing ya. Yang kan jadi disebutnya. kucing. Dia Ada. Om tahu harus, juga. Ya, harus ngeberesin dulu si batunya. Baru dia nyari. Dia cari lagi. Iya, betul. Balik-balik kita tendang lagi. Iya. Kadang-kadang kan ada jengkel itu. Iya, Karena terhambur terus kan. Iya. Dia pulang dia ambil dengan semen. Iya. Jadi pas dia susun dia kasih dengan semen. Pas tendang tidak bisa terhambur. Lu jadi beton. Itu tuh mainan ke pondasi rumah lu semen sekarang. Dan kita itu tidak suka teknologi. Main-main teknologi itu tidak sehat untuk pikiran. Iya betul. Saya pernah dulu itu main-main yang pakai teknologi. Kita beli Tetris namanya. Oh, yang turun-turun ke bawah tuh ya. Video game. Kita pas main, awalnya menyenangkan. Pas sudah level-level atas kan susah. Ya betul. Terus kita kalah. Terus Tetrisnya bilang, bego lu. Iya. Kita banting-banting, saya kurang ajar. Kau yang aku tahu rum. Oh, lu nggak ngaku? Pasti bilang gitu lu nggak ngaku? Enggak. Nggak mau ngaku deh Pak. Nggak ngaku orang bego-begoin masa dia ngaku? Iya, bagaimana? Kalau dia pasti ngaku. Mungkin orang lebih ngeri Pak ya dengan permainan zaman dulu. Zaman dulu cukup tanpa menggunakan listrik atau apapun bisa bermain. Seperti main tak ngumpet gitu kan. Iya. Tapi kan sekarang ngeri, orang lebih banyak main di dalam. Seperti tetangga saya main tak ngumpet. Di SD dalam? Pak mainnya. Enggak di luar. Oh, di luar. Enggak ketemu Pak dicariin teman-temannya. Loh? Pas ketemu lagi udah SMU. Itu kan jadi yang menakutkan itu kayaknya Pak. Itu bukan main petak umpet. Emang si anak kabur dia. Oh dia kabur. Kabur lah. Lu ketemu udah SMU. Itu namanya kabur. Nggak bilang deh sama saya. Iya. Dan waktu dulu itu ketika komputer baru mulai, kita masih inget nggak? Oh baru dicolokin. Bukan baru mulai nih. Iya kan kalau baru mulai gitu biasa cek ada tulisan. Zamannya masih VGA. Itu tuh semua pendidikan games yang guru agama, pakai Pak. disket. Ingat nggak? Main disket. Itu permainannya dulu ada yang maling berarti itu Pak masuk lewat window. Ya. Ya itu. Begitu terakhirnya baru Hormat senjata. Itu games itu. Nih, kita tanya sama ahlinya. Gimana menurut Calon Tong? Ini permainannya banyak dia. Ya? Saya tidak mau pamer masalah permainan saya yang banyak. Iya. Karena memang sebenarnya nggak banyak. Ini faktor yang mempengaruhi permainan anak. Ini ada 5. Kesehatan, intelijensi, jenis kelamin, lingkungan, dan status sosial ekonomi. Ada 5 itu. Pak, nggak usah ditulis, ngapain? Enggak. Ya jangan ditulis karena saya tidak akan membahas itu. Kita pada
Beneran. Beneran Itu, apa yang ditulis? Beneran. Ari kalau yang di timur tuh banyak nggak batu-batunya yang agak gedean dikit? Kalau mau main-main ayo, main baku lempar-lempar itu. Itu jenis permainan tradisional. Iya, dilempar ke lu tuh batunya. Ah, itu sudah bukan tradisional itu kalau itu namanya. Saking marah nih gua, batu ginjal gua lempar ke lu. Sayang, Pak, operasi dulu dong Bapak. Bisa saya lanjutkan ya? Silakan. Karena dengan berkembangnya zaman, berkembangnya waktu, berkembangnya teknologi, terjadi perubahan yang besar pada masalah permainan anak. Ini bukan masalah kita membandingkan atau setuju tidak setuju. Masing-masing zaman punya permainannya. Iya. Anda pasti tidak mengira dulu saya ketika masih TK. Anda pasti tidak percaya kalau saya bilang dulu saya TK sudah main gadget itu. Pasti Anda nggak percaya. Yang nggak percaya dulu belum ada gadget berzaman Anda. Tebakan saya benar kan? Iya. Anda tidak percaya. Itulah kehebatan saya. Ya Anda main tapi main gadget Anda. Enggak lah, belum ada zaman saya kecil. Lu cuma supaya gua nebak nggak percaya terus lu jadi hebat gitu. Nah kan buktinya tebakan saya benar. Apakah iya. tebakan saya salah? Saya yakin tebakan Anda juga pasti benar menurut saya. Apakah Anda percaya pada saat itu ketika menghubungi Gajah Mada kepada Hayam Wuruk memakai handphone? Saya sih yang percaya nggak Anda percaya? buat saya bukan percaya tidak percaya. Yang cerita siapa dulu nih? Saya barusan. Ya kalau karena Anda lebih senior saya percaya aja sih. Nah kan tebakan saya benar pasti Anda nggak percaya dong. Kan? Itulah bedanya. Anda dengan saya beda. Saya tahu psikologi. Ini pengaruh dari permainan dia masa kecil. Ini mempengaruhi sampai dewasa seperti ini. Saya bicara lagi nih. Kenapa sekarang banyak anak yang tidak suka dengan permainan yang bersifat outdoor? Ternyata ada dua penyebab. Ini pada anak. Penyebabnya apa itu? Pada anak TK dan SD yang saya survei ini ya. Penyebab anak SD dan TK tidak suka main di luar kelas adalah satu, belum bel istirahat. Ya. Itu masalahnya bukan suka nggak suka, dia nggak bisa. Bedain dong, suka dengan nggak bisa. Anda salah. Jangan dikira saya nggak pernah TK, nggak pernah SD. Saya pernah TK, pernah SD. Saya kalau main keluar nggak pernah nunggu bel istirahat. Makanya saya 4 tahun nggak naik kelas. Lah itu kabur namanya. Artinya tetap bisa berarti. Ya bisa, tapi lu TK-nya teki sih ya, TK teki lu tuh. Karpet sobek. Lu kalau mau ngomong yang bener. Nah ini sudah benar di survei. Kalau belum bel istirahat mereka nggak mau main di luar kelas. Ya karena ini baru penyebab pertama. Penyebab kedua dan ini lebih besar adalah karena di luar hujan deras. Ini dua penyebab mereka tidak banyak main outdoor. Orang mau main outdoor ya, kan nggak ada atap di atasnya. Iya itu hujan outdoor. Deras. Ya. Makanya mereka nggak main. Lu mau main apa? Kecil lu mau main apa? Gue tanya dulu sekarang. Lu main apa lu? Mau main apa? Gerobak sodor. Lu tunggu tsunami. Lu sehat main di situ. Ini kan kejam. Kalau tsunami kan mestinya surfing mainnya. Oke, kita beralih. Saya bukan hanya di Indonesia ya ini ya. Di Australia, negara tetangga kita beda benua itu ya. Perbedaannya jauh sekali. Jadi permainan anak di Australia dan di Indonesia itu perbedaannya jauh. Satu ya, anak Australia itu mainnya di Australia. Anak Indonesia main di Indonesia, jauh sekali. Anaknya Superman, mainnya di ujung awan. Lo mau ikut? Ya biarpun angkatan udara kan saya bukan berarti bisa terbang, Meng. Itu udah gue omongin, bapak lu gak bisa terbang. Makanya masa saya mau ikut Superman main di angkasa, mikir dong, Meng. Iya kan? Jauh sekali bedanya. Iya. Tapi sejauh-jauhnya ternyata ada persamaannya. Nah, persamaannya apa? Anak di Australia dan anak di Indonesia itu sama-sama anak-anak. ya iya Pak. Meng kayaknya dipukulin aja Meng. Secara garis besar begini ya. Kita sebagai orang tua itu harus bisa belajar pada anak-anak sebenarnya. Belajar apa dari anak-anak yang orang Jadi dewasa sifat anak itu yang sangat luar biasa. Itu sangat inspiratif buat orang-orang dewasa seperti kita. Anda tahu nggak? Anak itu sangat imajinatif. Iya. Walaupun kita tidak bisa secara langsung meniru ya. Tapi sifat itu bisa kita adaptasi. Misalnya nih, kalau kita langsung meniru jadi aneh. Anak kecil, Anda tahu, ada kardus bekas bungkus apapun itu ya. Iya. Ya duduk di dalamnya, di dalam kardus.
itu terasa dalam sedan. Mereka imajinatif. Iya. Itu anak kecil. Coba kalau Kang Denny ada kardus duduk, itu bukan berasa di sedan, tapi seperti orang edan. Ini jangan ditiru. Imajinatif anak inilah yang harus kita tiru. Iya. Sederhana. Iya. Emang bener. Kita akan tanya sama Pak D. Marwoto. Ini seperti apa nih? Kadang-kadang kan kalau misalnya orang tua kan nggak mau pusing. Biasanya anak nangis kita kasih iPad supaya dia diem gitu kan, asal diem. Kasih ribut lagi, kasih iPod misalnya. Tapi itu tidak mendidik. Nah, ini yang perlu saya dapat. Karena sejak kecil orang tua saya itu selalu memberi doktrin ke saya. Kalau bisa jadi orang tua itu jangan hanya bisa memerintah. Ya. Tapi memberi contoh. Itu yang paling Jadi kalau orang-orang ngomong masalah komputer, iya. saya sejak kecil udah ikut membantu dengan komputer. Loh, dulu udah. Itu kalau ada ban gembos itu kan mesinnya namanya komputer. Kompresor. Sebentar. Itu friksi bahasa, pergeseran bahasa. Seperti go back to door. Di sini jadi go back mau apa lu? Itu friksi. Lo kasih tahu dia ngomongnya nggak jelas. Segala kompresor dikata komputer. Plesetannya kejauhan Pak. Iya. Itu dulu namanya itu Kompresor. Tetap. kompresor itu orang yang menekuni sesuatu ilmu yang sudah mendapat. Profesor kalau itu. Profesor itu pekerjaan yang ditekuni. Kalau yang Profesi itu penyanyi. Itu termasuk profesi. Jangan bantah, lahirnya duluan saya kok dari Iya. Dari dulu sudah ditanamkan agar memberi contoh. Jadi satu misal anak saya kepingin main sepak bola, ya langsung aja saya kirim ke lapangan AC Milan atau Liverpool sana. Oh iya. Langsung praktek. Jadi saya memberi contoh. Paling 1 mas batangan selesai itu. Jadi maksudnya itu tinggal 1 mas batangan. Jual udah selesai. Kalau beliau ini mau main mobil-mobilan langsung kita kirim ke sirkuit mana. Iya. Paling dekat ke Sepang. Sepang itu negara matahari terbit. Bukan Jepang. Itu Jepang, Pak. Jepang mana? Jepang pintu Sepang. atau Depan, itu depan. Pak, udah pastiin aja deh. Jam berapa mau dimandiinnya? orang sih sirik amat sih kamu, Meng. Ini baru kok saya yang ditanya itu baru saya. Ini saya ngomong. Kan kalau yang lain boleh ngomong punya durasi, ngapain saya tidak? Jangan diskriminasi dong. Kan soal diskriminasi, kalau ngomongnya jelas, bermanfaat, nggak masalah. Bapak dari tadi udah ngomongin Batang, ngomongin Sepang, aduh. Hanya orang Sepang yang itu tempat sirkuit yang ada di Malaysia. Ya. Itu Sepang pakai A. Jangan sekali ngomong pakai ingat. Jadi Sopang jadinya ya. Saya tanya Akbar. Oke, baik Pak. Berbicara tentang permainan anak kecil Pak ya. Ya, saya ceritakan masa kecil lah Pak ya. Boleh. Masa kecil saya lahir di Sopeng Pak. Bapak tahu Sopeng? Tahu. Di daerah mana Sopeng? Di Sulawesi. Ya, betul. Wajo, Sopeng. Sopeng. Wajo, Bosowa lah pokoknya. Bosowa ya, di daerah sana Pak. Nah, permainan di sana banyak Pak. Kelereng. Kelereng? Ya tahu. Tahu kan kelereng? Iya. Kalau di Jawa gini paling main kelereng. Bisa ke gunung dia kalau. Iya kelereng ya. Kelereng. Kelereng bukit. Kelereng. tidur, Pak, tidur orang. Tidur Pak. Nih. Hei. Dengerin. Saya main apa? Lu gimana diajak? Kelereng. Main gadget. Tapi lu diajak seminar kayak begini lu Kak. Molor. Dengerin Denger dong. enggak cerita saya? Enggak, Tadi denger saya denger kok. Sampai apa? Sampai apa? Sampai kata apa? Sudah sampai dari tadi. Sudah sampai dari tadi. Ya malam-malam. Kelereng Pak. Ya. Kelereng. Main gini kan kalau kelereng plotok. Ya. Kalau daerah saya lain Pak main kelereng. Wih. Kelerengnya dimakan. Oh iya Pak. Yang paling banyak masuk. Ya. Yang paling banyak masuk berarti Masuk rumah sakit maksudnya. Gini Pak. ya iya lu makan kelereng Wah. ngapain? Itu tungguin paginya Pak. Paginya. Pas buang air bunyi bletak. Ya itu permainan-permainannya. Pokoknya Tapi kan sadis banget itu. Ya kan belum tahu cara mainnya Pak. Terus karet. Main karet. Gelang, Biasanya yang gitu. cewek yang atau enggak di gitu dibentang. Di tali, di apa. Loncat. Ini yang kita di sana enggak Pak.
Jadi ada satu, kita apa namanya? Om Pipa Sweet, itu yang jadi dia berdiri di tembok, peletak gitu. Peletak ini yang paling pas kena hidung, dijepret. Yang paling pas kena hidung ya itu yang menang, Pak. Menang apa? Menang dari permainan itu kan ceplak. Hadiahnya apa? Hadiahnya menang karetnya diambil semua sama yang menang, Pak. Itu menangnya juga nggak sembarangan, Pak. Menangis dia terseduh-seduh, Pak. Iya, lu gila, itu mau ngapain dijepret-jepret gitu? Ya kan nggak tahu cara mainnya, Pak. Jadi, tar dulu. Kenapa, Pak? Cicipannya pernah main ini kamu? Main kayak gini? Main yang mana, Pak? Main ini, main di jebret-jebret, siapa yang kena hidungnya, dia yang menang. Anda sering kalah ya kayaknya ya? Kenapa? Maksudnya Bapak? Gak ada maksud saya. Ya, saya nggak ngerti kenapa saya sering kalah. Karena hidung saya pesek jadi meleset terus, maksud Bapak begitu? Ya makanya itu yang saya tanyakan. Terus kok juga ada lagi, Pak, yang kayak di tempatnya si Ari gitu kan, yang batu disusun. Terus ditendang gitu kan. Ya, ada juga permain gitu, tapi sekarang sudah nggak ada, Pak. Kayak gitu sejak kedatangan ya gadget-gadget, iPhone, iPad gitu kan. Masuk juga ke daerah saya. Jadi sekarang itu iPad, iPhone, smartphone ditumpuk, ditendang. Wah. Jadi udah kalau dulu pakai batu bata, sekarang pakai gadget. Tapi nggak tahu cara mainnya, Pak. Jadi ditumpuk, ditendang. Jadi kalau masalah batu ditumpuk, tempatnya Ari masih kalah dengan tempat saya. Apaan itu? Batu ditumpuk. Batu ditumpuk terus? Sekarang masih ada. Loh, jadi ngapain dong waktu ditumpuk? Candi Prambanan itu kan juga batu ditumpuk, dari sekarang jadi objek wisata itu. Siapa yang mau nendangnya? Nyari yang mau nendangnya susah. Tapi memang ngopi dulu. Kita ngopi dulu yuk. Tong, ini perkembangan anak gimana nih? Calon Tong. Perkembangan anak sekarang sangat luar biasa kalau Anda tahu. Ternyata pengaruhnya apa sih kemajuan permainan termasuk teknologi kita ini? Komunikasi antara orang tua dan anak ini yang penting. Yang itu terjadi perbedaan. Kalau dulu zaman saya kecil, belum ada yang namanya handphone. Belum ada, jadi komunikasi orang tua dan anak ya langsung saja komunikasi. Setiap hari bisa bertemu. Karena sekarang perkembangan zaman teknologi, sudah ada handphone. Jadi sekarang orang tua dan anak komunikasinya lewat handphone. Lewat mulut, Pak. Tetap. Anda punya handphone tapi nggak komunikasi lewat mulut, gimana bisa komunikasi? Ya, saya mengerti. Tetap lewat mulut, itulah pentingnya mulut. Karena itu saya akan ke anak zaman sekarang ya. Anak yang lahir di atas tahun 2000-an. Saya ada 100 anak yang saya survei. Ini memang perkembangan HP pintar lah, ponsel pintar itu besar sekali. Anak yang lahir di tahun 2000-an, 100 anak saya survei, sebelum tidur, semuanya, 100 anak ini, sebelum tidur ternyata semuanya melek. Ya iya, Pak. Kirain aku kan main handphone gitu kan. Kelanjutannya. Karena gitu. waktu melek mereka suka main handphone, akhirnya ini 75 orang tidur dengan ponsel pintar di sampingnya. Ponsel pintar? Jadi taruh di sampingnya. Waktu mereka tidur itu 75 orang. Yang 25 orang ponsel pintar itu di samping anak yang lagi tidur. Jadi gini loh. 75 anak tidur dengan ponsel pintar di sampingnya, artinya mereka yang naruh di sampingnya. Tapi kalau ponsel pintar itu di samping anak yang lagi tidur, mungkin yang naruh orang tuanya. Itu beda motivasinya. Paham ya? Paham. Nah, gak penting. Intinya apa? Pengaruh teknologi itu besar lagi. Anak saya, ini terus terang, saya paling menjaga anak saya karena ini pengaruh pelajaran sekolah luar biasa. Anak Anda berapa orang? Anak saya 2, tapi bukan Kusumo karena sama Kuswati. Anak saya 2, yang satu SMP, yang satu SD. Gara-gara kakaknya saya belikan handphone. Adiknya pengen punya handphone. Ya nggak apa-apa dong, karena dia kan ngelihat kakaknya bermain handphone. Ini Anda melihat itu hal biasa ya. Tapi kelanjutannya, setelah dua-duanya saya belikan, ini efek yang tidak saya sangka. Apa? Ternyata anak saya dua-duanya punya handphone. Dan Anda tahu nggak pengaruh anak kecil yang punya handphone? Kan lo beliin, jadi tuh anak punya handphone. Iya, tapi pengaruhnya setelah punya handphone. Pengaruhnya apa? Mereka bisa telepon. Gara-gara bisa telepon, mereka sering telepon. Iya. Gara-gara sering telepon,
mereka jadi malas belajar. Berpengaruh pada prestasi sekolah. Ya. Anak saya yang SMP itu mulai kelas 1 sampai kelas 3 itu, dia sebelum punya handphone itu masuk 3 besar. 3 besar di ranking di kelasnya itu masuk 3 besar. Iya. Tapi setelah punya handphone, dia hanya juara 2 terus. Ya berarti di antara 1 besar, dan 3. Tapi kan dulu fleksibel, kadang juara 3, kadang juara 1. Ya itu tapi nggak terlalu banyak, itu namanya stabil. Kenapa Anda tidak mengajarkan anak-anak untuk bermain petak umpet? Bapaknya ngumpet tuh di septic tank. Lu nggak akan ketahuan. Ceritanya sama dengan Pak Jarwo. Iya, kita akan kembali setelah yang satu ini.